Shalom Elohim. Shalom Elohim. Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasihlah nama Bapa Yeshua Amasya Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini, hingga detik ini. Oleh karena itu, kita mengucap syukur kepada Bapa Yeshua Amasya Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini. Amin. Mikael menyapa Shalom Elohim, Angkatan 77, mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona, Nabi Enoch, Nabi Elia, Nabi Nuh, dan semua Nabi Tuhan dan semua saksi Tuhan di mana saja pun berada. Mikael menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin. Kita harus mengucap syukur kepada Bapa Yeshua Amasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini. Amin. Bapak Ibu teman-teman, Mikael berada di daerah dingin, tidak bisa live streaming langsung karena jaringan di sini tidak baik. Makanya Mikael buat video dan Mikael akan masukkan di dalam YouTube. Bapak Ibu teman-teman, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Kitab Habakuk 3, ayatnya yang keempat. Kitab Habakuk 3 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 4, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Amin. Mika akan baca lagi kembali. Kitab Habakuk 3 ayat yang keempat, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan dari situlah terselubung kekuatannya. Amin. Artinya, Bapak Ibu teman-teman, di sini daerah dingin di sini jenggotnya atau jenggot dan kumisnya Mikael cepat tumbuh, karena kalau daerah dingin cepat tumbuh jenggot dan kumisnya Mikael. Walaupun baru cukur tetap akan cepat tumbuh, karena daerah dingin itu jenggot dengan kumisnya cepat tumbuh. Tetapi tidak jadi masalah bagi kita. Mari kita lanjutkan kebenaran firman. Firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang cahaya. Cahaya artinya kuasa. Sebagaimana Bapak Ibu teman-teman, kalau sudah menjadi pelaku-pelaku firman, cahaya kebenaran firman akan tersimpan di dalam hati setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Bapa Yahweh, dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Mengikutinya dengan secara pribadi dalam arti melepas segala pengampunan dosa baik yang ada di dalam dirimu dan kepada orang lain.
Sehingga Lucifer, yaitu iblis, tidak mudah untuk masuk untuk menguasai dirimu, karena engkau selalu setiap saat melepas segala pengampunan di dalam pribadimu, sehingga engkau dan keluargamu tidak membuat celah kesempatan untuk iblis masuk, tetapi engkau semua mengandalkan campuran tangan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga engkau semua dipelihara, dijaga oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali pada cahaya. Bagaimana cahaya kemuliaan Tuhan, yaitu kuasa surga, itulah terpancar kuasa kekuatan Allah atau kekuatan Bapa Yahweh, kekuatan Isa Anak Maryam, kekuatan Roh Kudus yang terpancar dari dalam kerajaan surga. Dari dalam kerajaan surga. Kuasa kebenaran firman terpancar, sehingga Bapak Ibu teman-teman yang selalu melepas segala pengampunan dan selalu berjaga-jaga di dalam segala keadaan, pagi, siang, sore, malam, subuh, sehingga kuasa kegelapan tidak mudah untuk masuk di dalam dirimu. Engkau selalu mentaati kebenaran-kebenaran firman, sehingga engkau dikuatkan melalui kuasa kebenaran firman, yaitu Tuhan adalah lampu dan Bapa Yahweh atau Allah adalah cahaya. Dari Bapa Yahweh atau Allah Bapa yang adalah cahaya yang kekal dan abadi, cahaya itu yang memancarkan kuasanya melalui anaknya, yaitu Isa Anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus adalah lampu yang kekal dan abadi, yang menerangi setiap hati orang yang sungguh-sungguh mengikuti jalan-jalan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Jikalau roh kebenaran itu sudah menyatu pada dirimu, maka kuasa kebenaran firman akan terpancar dari dalam dirimu. Ingat, jikalau kebenaran firman menyatu sama dirimu, maka kuasa kebenaran firman akan tinggal tetap di dalam dirimu, dan engkau akan menghasilkan buah-buah yang baik di mana saja pun engkau berada, karena engkau sudah menjadi pelaku-pelaku firman, dalam arti engkau selalu setiap saat melepas segala pengampunan dosa, setiap saat mengambil tindakan pertobatan dan berpuasa di dalam berjaga-jaga, sehingga kuasa-kuasa kegelapan tidak mudah untuk menguasai dirimu. Amin. Dan pada saat detik saat ini, Bapak Ibu teman-teman, berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun, karena iblis saat ini sebagian kecil dia sudah menguasai gereja-gereja. Nanti kelamaan semua agama akan dihapuskan. Semua agama akan dihapuskan oleh Lucifer, dan semua orang akan tunduk menyembah binatang serta patungnya. Saat ini kebanyakan gereja-gereja atau pendeta-pendeta umat manusia sudah terima bilangan 666, yaitu suntikan vaksin. Suntikan vaksin adalah bilangan 666. Bilangan 666 adalah bilangan seorang manusia yang bisa dipahami melalui hikmat surga.
berbicara tentang kitab kehidupan, yaitu kitab Wahyu. Kitab Wahyu 13 ayat yang ke-18. Jikalau engkau tidak mempunyai hikmat dari surga, maka engkau akan terjumus di dalam bilangan 666. Bukankah mereka yang adalah kaki tangan dari Lucifer ada di antara kita? Iya, mereka adalah ahli Taurat, ahli kitab zaman now, yang tidak mau bertobat, suka mencari kesalahan mereka, tetapi karena mereka tidak mau dipakai oleh Tuhan, karena sifat kehangkuan, angku rohani, angku jasmani sombong bukan main, masih ada dalam diri mereka, tidak mau bertobat, tidak mau lepas segala pengampunan di dalam diri mereka. Mereka tidak jaga lisan, tulisan, perkataan, perbuatan mereka. Memang mereka ada di gedung-gedung gereja, masih ada di tempat-tempat manapun, tetapi kesenangan mereka adalah awan nafsu. Awan nafsu yang tumbuh dari hati mereka, yang akan menguasai mereka. Jikalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan binasa di dalam api neraka. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun. Karena detik-detik saat ini menentukan siapa yang tetap setia untuk mentaati 10 firman dan hukum terbesar tentang saling mengasihi, tentang saling menolong satu sama lain. Karena penyambaran malaikat-malaikat Tuhan sudah ada di dalam dunia ini dan menguji hati-hati umat manusia, apakah mereka tetap tekun mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak Lucifer yang tidak mau mentaati kebenaran firman. Jikalau engkau tidak mentaati kebenaran firman, maka hidupmu tidak ada gunanya. Engkau seperti uap, saat ini ada, besok tidak ada. Artinya jikalau engkau lewat, engkau akan masuk di dalam api neraka karena ulah dari perbuatan-perbuatanmu yang tidak menyenangkan. Karena itu berjaga-jagalah di dalam segala keadaan, karena saat ini pelayanan malaikat surga masih melayani. Dan saat ini saksi surga juga jarang untuk tampil di YouTube. Saya jarang untuk menyampaikan pesan Tuhan karena para saksi surga diperintahkan Bapak Yahweh sebagian akan mengungsi atau dibilang pindah daerah, bukan dirubahkan dengan tubuh kemuliaan. Iya memang, karena Mikael itu masih mendengar dan masih merasa juga tubuh kemuliaan itu sudah dalam tubuh manusia. Karena setiap orang yang nama-namanya tersebar kehidupan, mereka sudah memiliki kuasa surga, baik mereka di tempat terang maupun di tempat gelap. Cahaya kemuliaan Tuhan itu selalu terpancar dari hati mereka yang mau sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, karena nama-nama mereka sudah tertulis dalam buku kehidupan. Karena itu tetaplah engkau setia melayani Tuhan di dalam segala apapun. Jikalau perasaan surga jarang untuk tampil, tetapi saat ini Tuhan menyatakan kehendaknya kepada anak-anak Tuhan, kepada Katan 77, untuk menyampaikan rahasia-rahasia surga, supaya banyak orang juga bisa mengetahui tentang rahasia-rahasia surga, banyak orang juga akan diselamatkan. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, marilah kita berjaga-jaga di dalam segala keadaan kita. Jangan kita mengikuti kehendak dunia ini. Jikalau kita mengikuti kehendak dunia ini, maka hidup kita akan binasa di dalam api neraka. Ingat, kekayaan dunia tidak akan membawa keselamatan. Tetapi kalau kekayaan dunia itu kekayaan hartamu, engkau berbaik, engkau ada uang atau kekayaan, engkau bagi orang miskin, orang lemah, bagi saksi surga, engkau begitu lewat uang, lewat dana atau lewat barang, jangan kau lakukan dengan ikhlas, jangan tanpa menghitung-hitung.
atau engkau lihat mereka kena bencana, atau orang yang punya nomor rekening perasa surga, atau siapapun kalian bagi kekurangan, engkau transfer ke nomor rekening mereka dengan ketulusan hati tanpa engkau kasih tahu, tanpa kau sadari bahwa imanmu mulai bertumbuh. Dan sedikit demi sedikit, lama-lama rumahmu, apa yang kau lakukan dengan ketulusan hati, mentaati firman Tuhan, mentahati firman Tuhan, maka rumahmu di surga akan dibangun lama-lama menjadi istana. Di manakah iman seseorang dibangun, atau di manakah iman seseorang itu bisa membangun rumahnya di surga? Mulai selagi dia masih bernapas di dalam dunia ini. Oleh karena itu, lakukanlah kebenaran firman di saat di titik ini. Kekayaan dunia akan musnah, tetapi apa yang kau tabur kekayaan dunia itu engkau lakukan demi firman Tuhan, engkau berkata pada saksi Tuhan, engkau berkata Tuhan, membagi nabi Tuhan, memberkatakan tujuh mereka membutuhkan dengan ketulusan hati, maka kekayaan dunia itu dirubahkan dengan kuasa surga menjadi kekayaan surga, itu kekayaan surga yang kekal dan abadi yang tidak akan pernah musnah. Jadi siapapun dia yang dipakai Tuhan, anak kecil maupun orang tua, menyampaikan dalam firman, dengarlah apa pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh mereka. Sejujurnya yang menyampaikan pesan Tuhan bukanlah mereka, tetapi roh Tuhan, roh para malaikat, roh saksi surga yang menyampaikan firman kepada mereka melalui bibir mulut mereka tanpa mereka sadari. Oleh karena itu, berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun. Ingat, kekayaan, dudukan, jabatanmu tidak akan membawa keselamatan. Cuma keselamatan cuma ada di jalan yang lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan saat ini, berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu. Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin.